Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-6, babu nawaqidil wudu'i, bab tentang perkara yang membatalkan wudu, hadis yang ke-67. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha, dan dari Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man massa dzakarahu, barang siapa yang telah menyentuh kemaluannya, falyatawaddaa, maka hendaknya dia berwudu. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh imam yang 5, wa sahhahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan hadis sahih menurut Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan telah berkata Imam Bukhari, huwa ashahhu syai'in fi hadzal babi, hadis tersebut adalah hadis yang sahih di antara para hadis yang berkaitan dengan bab ini, di antara beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini. Jadi hadis ini nampaknya bertolak belakang dibandingkan dengan hadis yang kemarin kita kaji, di mana hadis yang kemarin menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya di dalam sholatnya, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah apakah dia berwudu atau tidak, maka dijawab oleh Rasulullah tidak perlu berwudu karena kemaluan adalah bagian dari tubuh orang tersebut. Nah, tetapi dalam hadis kali ini ada kontradiksi, sepertinya ada kayak bertolak belakang, bahwa Rasulullah sendiri bersabda siapa yang menyentuh atau memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudu kembali. Nah, pertanyaannya, kalau ada dua hadis yang bertolak belakang, itu bagaimana kita menyikapi atau memilihnya? Seperti yang pernah dijelaskan di kajian-kajian yang sebelumnya, salah satunya yaitu di Babul Miyah, bab air, di mana terjadi kontradiksi dari dua hadis. Maka yang pertama kita harus melihat dulu hadis ini qauliyah, fi'liyah atau takliriyah. Nah, kalau dua hadis ini sifatnya qauliyah, artinya dua-duanya sesuai dari sabda Rasulullah. Hadis ini berasal dari ucapan Rasulullah. Kalau fi'liyah dari tindakan Rasulullah. Nah, tapi perbedaannya hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Kalau hadis yang kemarin Rasulullah mengeluarkan ucapan itu setelah ditanya. Tetapi kalau hadis yang sekarang Rasulullah sifatnya menyampaikan berita secara gamblang, menyampaikan syariat secara gamblang tanpa ada pertanyaan. Siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaknya dia berwudu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Hadis yang kemarin diriwayatkan oleh Thalq bin Ali radhiyallahu anhu, dan hadis yang sekarang diriwayatkan oleh Busrah binti Safwan radhiyallahu anha. Artinya secara derajat sahabat antara yang satu dengan yang lainnya berimbang. Tapi kalau misalkan yang menyampaikan itu memang ulama yang banyak menghafal hadis, atau sahabat yang banyak menghafal hadis, atau sahabat yang secara nilai kedekatan dengan Rasulullah sangat spesial, misalkan diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain sebagainya, atau yang banyak menghafal hadis seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Siti Aisyah, dan lain sebagainya, maka tentunya yang dipilih adalah yang derajat sahabatnya lebih tinggi. Nah, tetapi di sini berimbang. Yang ketiga, siapa ulama yang meriwayatkan hadis tersebut? Kalau di yang sebelumnya
Ibnu Madani mengatakan bahwa hadis ini, hadisnya Thalq bin Ali, ini lebih baik daripada hadisnya Busrah. Sementara dalam hadis Busrah ini, Imam Bukhari mengatakan bahwa hadisnya Busrah ini yang paling sahih dibandingkan semua hadis yang berkaitan dengan batal atau tidaknya wudhu ketika menyentuh kemaluan. Nah, maka dilihat dari perbedaan-perbedaan ini, para ulama-ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa menyentuh kemaluan termasuk juga dubur itu membatalkan wudhu, dan kita madhab Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i sepakat menyentuh kemaluan, menyentuh dubur dia membatalkan wudhu. Ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan, walaupun dalam hadis ini yang disebutkan adalah kemaluan laki-laki, tapi sifatnya adalah umum. Perempuan pun ketika menyentuh kemaluannya maka dia hendaknya berwudhu. Tapi ada beberapa ulama yang mengkompromikan kedua hadis ini. Jadi dua hadis ini diambil jalan tengahnya. Yang pertama, menyentuh kemaluan hanya disunnahkan untuk berwudu, bukan wajib. Ini pendapat ulama pertama yang mengkompromikan kedua hadis ini, karena di mana hadis yang pertama itu diterangkan bahwa Rasulullah menyatakan tidak perlu berwudu karena kemaluan adalah bagian dari anggota tubuh. Dan di hadis yang kedua, Rasulullah perintahnya masih tidak tegas. Jadi hanya kalimat berita, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini bukan kalimat perintah. Nah, maka ketika bukan kalimat perintah, statusnya masih belum wajib. Ini menurut sebagian ulama. Sehingga para ulama berpendapat kalau menyentuh kemaluan bagusnya ambil wudu. Ini sebagian ulama yang mengkompromikan kedua hadis ini. Jadi ngambil wudu itu sifatnya sunnah bagi yang menyentuh kemaluan. Nah, kemudian yang kedua, ulama yang kedua ini agak lebih naik levelnya. Kalau tadi pokoknya nyentuh kemaluan sunnah berwudu. Nah, pendapat ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan dengan syahwat barulah membatalkan wudu. Misalkan seseorang dalam kondisi berwudu, punya wudu, kemudian dia menyentuh kemaluannya dengan sengaja dan muncul syahwat baik laki-laki maupun perempuan, maka wudunya telah batal dan dia wajib berwudu. Nah, ulama yang bermadhab Syafi'i, Imam Syafi'i, karena terkenal kehati-hatiannya, memilih jalan yang paling ekstrim. Pokoknya nyentuh kemaluan, punya syahwat atau tidak punya syahwat, yang namanya nyentuh kemaluan wajib berwudu. Dan itulah yang kita pilih. Kalau saya lebih memilih madhab Syafi'i, di mana ketika kita menyentuh kemaluan atau lubang dubur, syahwat atau tidak syahwat, maka wajib untuk berwudu kembali. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Jadi sudah gamblang ya mengenai masalah perbedaan pendapat para ulama mengenai soal menyentuh kemaluan. Sehingga sekali lagi kita boleh beda dalam hal yang sifatnya bukan akidah. Ini kan hanya masalah teknis ibadah, tidak boleh mencaci maki antara yang satu dengan yang lainnya, karena masing-masing ulama pasti punya ijtihadnya masing-masing, punya dalil dan hujjahnya masing-masing. Nah, kita yang awam tentang ilmu pengetahuan agama, ya kita manut dengan guru-guru kita, karena kita berasal dari lingkungan NU, lingkungan Syafi'i, keluarga kita semuanya NU, orang tua kita NU, guru-guru kita NU, dan semuanya penganut madhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i termasuk bagian dari salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagi kita yang awam tentang ilmu agama, ikut yang ngerti saja supaya kita selamat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa hikmah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi, disembuhkan dari segala penyakit yang kita derita, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rizki yang barokah dan melimpah, selamat di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.